dalam keadaan aman, sehat dari segi badan dan pun finansial. Amin, itu paling penting deh. Aminnya kenceng banget pas ngomong finansial ya. Tapi sebelumnya, ya walaupun udah telat berapa hari, tapi kita juga udah ngucapin Happy Belated Birthday Kak Unge. Habisnya tadi tuh kalau ngeliat video-video itu tuh lagi momen-momen CLBK gitu loh, Be. Ah elah, tadi ada muka saya kagak disenterin tuh. Di mana saya tadi di ujung. Iya. Ya walaupun emang pas lagi ulang tahun Unge, saya di belakang doang sih nyuci gelas saya. Beda kan hire-nya. Iya, Tapi iya, kalau iya. tadi ngeliat Noah sama Luna Maya. Ariel? Iya. Heeh. Jason happy deh kayaknya. Lah, Aku happy. gitu. Kali aja mau CLBK nggak apa-apa loh. Aku Oh. rela. Loh. Saya siapanya Ariel. Bisa nyeting takdir manusia lu ya. Jadi pokoknya yang terbaik aja. Betul. Terus kita juga doain yuk buat ayahnya Jessica Iskandar. Benar. Semoga langsung diberikan kesehatan, Betul. kesembuhan gitu Amin, loh ya. amin. Mana aminnya kagak ada penonton amin. Terus tadi ngeliat juga tuh ada mantan pacar Niki Tirta yang samperin Vanessa Angel yang Oh ada di iya, penjara. benar. Iya, itu saling menguatkan tuh. Kali aja CLBK juga tuh ya. Wow. Bisa jadi, kenapa enggak kan saling menguatkan. Itu dia yang terpenting kalau kita lagi diterpa masalah. Betul. Kalau bisa kita tuh apa ya, mendukung gitu, Nah, kasih betul. support, berikan kesabaran dan Betul. kekuatan. Amin. Amin. Ya. Nah, tapi kalau ngomongin seputar artikel yang sebelum kita ngomong nih, Iya. kata Bang Gading sama Mpok Gisel Nah, begitu. tuh, gimana itu? Nih orang-orang pada kepo kan, kayak itu emang sebenarnya nangis apa nyekak keringat katanya begitu. Iya, apakah beneran udah move on apa belum? Nah, itu dia. Nah, kita langsung undang aja, ini ada expertise micro Expression. Ya. Jadi Mohon maaf, expertise dulu bahasa Inggrisnya micro nol. expression. Expertise micro expression yang bakal menelaah dari segi air muka, ya, tatanan alis dan juga pakai ada. Iya, Bener. intonasi suara juga termasuk. Oh sorry, kita mau undang Mbak Berta bagaimana? Kita mau undang aja ini dia, Mbak Poppy Amalia. Hai. Selamat datang Mbak Poppy. Selamat pagi. Wah cerah sekali ya Mbak Poppy hari ini, pink pink pink. Mbak Poppy penasaran belajarnya di mana sih kalau bisa lihat ekspresi orang gitu? Belajarnya dari Paul Ekman. Jadi Paul Ekman itu adalah psikolog yang dari Inggris, UK. Dia melakukan penelitian terhadap ekspresi wajah manusia. Selama hampir 45 tahun lebih lah gitu. Wow, berarti udah legit ya. Iya. Berarti kalau kita tanya kira-kira Seneng banget Bang ya. Gading itu udah move on atau belum, tahu nih dari video itu ya? Tapi gini, kita kan mau bahas ekspresi wajah itu, kita nggak bisa justifikasi di awal. Jadi Iya. masih asumsi. Oke, pokoknya sebentar lagi kita akan menelaah lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Morning Show. Aku rela berpisah, mata ditutup, semua ditutup, nggak banding lihat kenyataan yang ada dan mengalami peninggian suara. Morning people. Seru banget, obrolan off air seru banget. Ya ampun. Gimana Mbak Poppy ini bisa melihat maksud dari orang ketika berbicara, namun sepertinya artinya berbeda begitu ya. Sebenarnya gini loh Mam, dia kayaknya si Babe ini agak khawatir kalau misalnya nanti Mami mempelajarin, dia takut nih kalau Makanya macam-macam. boleh agak ya kan? dipisah kagak Kalau nih? begitu aku harus ngambil kelas pribadi dong. Ntar kita ketahuan sebenarnya kita punya duit tapi kita bilangnya nggak ada duit. Yang paling ditunggu-tunggu sama Morning People se-Indonesia nih. Kita mulai dari tayangan video ketika Bang Gisel sama Bang Gisel. Bang Gading. Dia panik nih ya kan. Kira-kira kalau Mbak Poppy bisa lihat kecerdasan IQ nggak ya kira-kira? Lihat dari jauh juga kelihatan Gabe. Nih Kita kita akan lihat ya. lihat. Video yang satu ini bakal adalah video preskon Ya. antara Gisel dan Gading baru saja Berpisah ya. baru Oke. berpisah ya. Coba kita lihat nih dari sini apa sih arti terselubung? Mainkan. Cuman ya maksudnya
Ya kita hidup cuma sekali, kalau misalnya kita hidup dalam kesedihan juga kan buat apa? Pada saat dia jelasin, ya namanya sedih juga sedih. Cuman tangannya kita perhatiin untuk mulut tadi ya. Iya. Kemudian dia letakkan di dagu. Nah kalau tangan letakkan di dagu ini biasanya orang lagi ngapain? Mikir. Mikir, menganalisa Iya. statement dia Stres juga sendiri. nggak sih kayak? Menganalisa dari apa yang dia sampaikan bicara mengenai kesedihan. Tapi kalau kita lihat lagi beberapa detik sebelumnya itu terlihat banget matanya dia nggak fokus sama satu titik. Jadi kalau orang sedih itu dia matanya tuh kayak nerawang gitu loh. Iya. Nah itu berarti menggambarkan bahwa yang dia sampaikan sedih banget. Dia sedihnya deep, dalam banget gitu loh. Berarti atas perpisahan ini sebenarnya ia merasa begitu kesedihan yang mendalam gitu loh, yang belum pernah dirasakan sebelumnya gitu. Cuman dia lagi menganalisa statement apa sih yang tepat, kalimat apa sih yang tepat yang dia harus sampaikan sehingga orang-orang enak dengernya. Biasa aja ya kan? Pokoknya ya biasa aja ya kan. Nah terus lanjut. Oke, coba lihat lagi. Kita play lagi. Saya pengennya juga ngeliat Gisel nanti bahagia, saya juga pengen bahagia. Cut. Ini adalah kalimat di mana Mas Gisel ini bicara mengenai, kok Mas Gisel? Gini, saya selain jadi babe, saya juga influencer kebetulan. Wah, saatnya naikin red card nih. Bisa menginfluence. Oke, gimana Kak Kamu Popi? bisa gak mau? Mas Gading. Nah, Terdistract itu saya dia. ya. Oke, ulang Oke, lagi. gimana Kak? Ya, jadi ini adalah Mas Gading. Dia mengatakan bahwa apa yang membuat Gisel bahagia, dia bahagia. Pada saat kalau laki-laki ngomong sekedar saya mencintai kamu, tapi gerakannya tidak menyentuh apapun, itu masih diragukan. Tapi kalau sampai menyentuh, perhatiin tangannya, lihat di situ, lihat tangannya. Berarti with all my heart. Jadi gitu loh, ngomongnya kayak dengan segenap jiwa raga nih, kalau kamu pengen bahagia, jalanin deh gitu loh. Oh wow. Yang penting buat Mas Gading adalah melihat orang yang dicintai bahagia walaupun tidak bersamanya. Luar biasa Mas Gading. Aduh, Ya. saya bisa agak sedikit nangis nih berarti ya. Jadi gambarannya ya dia segitu cintanya. Karena kalau mencintai orang masih banyak kan pas posesif. Nah ini saya ngomong secara psikologis karena Iya. belakang aku kan psikolog. Jadi biasanya kalau orang mencintai itu kan dia akan cenderung posesif ya. Iya. Itu masih level sayang. Itu masih Tapi kalau dia mencintai dengan tulus adalah merelakan orang yang dicintanya itu bahagia walaupun tidak bersamanya. Waduh. Itu arti cinta yang sesungguhnya gitu. Wow. Tapi kalau sampai mencintai, oke, kamu cinta, kalau kamu bahagia tidak bersama saya, pergi deh, nggak apa-apa. Saya rela kamu Saya sama rela. orang lain yang Susah penting kamu loh lebih sebenarnya. bahagia. Saya gitu, ngomong Mas. itu lihat perhatiin tangannya tuh megang bagian jantung ya, Iya. gitu loh. Karena perasaan kita tersimpan di jantung, bukan di hati. Hati itu liver. Iya, Jadi betul. kalau perasaan itu tersimpan di jantung, jadi kalau orang ngomong saya mencintai kamu apa adanya, megang jantung, itu orang ngomong tulus. Tuh Nah, ya, tuh. pemirsa, lu jaga baik-baik tuh ya kata-katanya Kak Popi. Ketika ada orang yang bilang saya cinta padamu, nih kalau ada di sini berarti dia cinta beneran. Tapi kalau dia kayak saya cinta padamu, buset. Enggak gini, saya Cinta padamu megangnya dada orang lain boleh? Nah itu agak-agak aneh. Jangan, itu ketemu si PR berarti ya. Oke. Enggak, saya cinta padamu tapi ngelihat lirik-lirik dompet. Oh, berarti Ya itu kan? adalah Berarti ceweknya materialistis. belajar ya pemirsa ya. Iya kan? Oke, kita akan menuju ke video berikutnya nih. Mainkan. Rasa ini klik banget, klop banget gitu ya. Cut. Cut, Mundur cut. dikit. Ini adalah kalimat pada saat Mbak Feni ngomong, kayak kamu merasa kalau ini klik banget dan klop banget ya. Perhatiin di dalam pada saat dia bicara itu Gisel tangannya sebelum pada saat mendengar kalimat itu dia narik nafas. Iya. Kemudian setelah narik nafas dia mengelus-elus apa sih namanya ngelus-ngelus lengannya ya berbarengan dengan si Mas Wijin itu mengelus pertama Dahinya, begini benerin poni, ya. ya begini kemudian benerin poni. Jadi tangan ngelus-ngelus tarik nafas yang dalam pada saat kalimat saat ini kamu lebih klik ya. Itu dari narik nafas. Orang narik nafas tuh biasanya karena bebannya penuh banget. Jadi kayaknya penuh banget bebannya sehingga menarik nafas.
Bisa narik nafas karena bebannya penuh, bisa memang kurang oksigen. Oke. Bisa juga memang karena perlu ruangan space yang lebih luas lagi karena tadi mungkin selama ini terlalu tertekan dengan yang namanya pemberitaan. Betul. Oke. Betul. Nah kemudian dia setelah menarik nafas 1 detik kemudian ia mengelus-ngelus tangannya. Jadi kalau kita jatuh, biasanya kalau orang jatuh tuh kan pas bangun ngapain coba? Ya Ketawain dielus yang orang. sakit. Iya, oke. Ngelus-ngelus yang sakit kan. Kalau yang jatuh, Iya. kalau yang lihat ngapain? Ketawain ya kan. Ngetawain, iya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kemudian kan ngelus-ngelus kan yang sakit kan. Pada saat yang ngelus-ngelus yang sakit ini menandakan dia mengasihani dirinya sendiri. Nah, berbarengan dengan mengasihani dirinya sendiri, si Mas Wijinnya pertama nunduk begini, pegang kening, Iya. ya. Nunduk, kepalanya ditaruh, pakai tangan, ini menandakan berat beban yang dia rasakan. Berarti dia merasakan berat beban yang ada pada saat dia berjalan nih. Asumsinya. Jadi ada beban pikiran Beban gitu ya. pikiran mungkin tadi tekanan lingkungan pers dan lain-lain menstimulasi kan orang baru divorce kemudian semua tersorot ke sana dan dia tiba-tiba adalah sebagai seseorang yang baru bergabung nih Betul. gitu kan. Bisa saja bebannya begitu, bisa saja dia gatel. Oh, Ya kan, bisa kan ada nggak juga boleh kan justifikasi nyamuk. ya, atau Iya, ada iya. nyamuk nggak bisa, atau bisa juga Aduh. ada kamera sehingga silau gitu. Oh, oke. Saya nggak bisa justifikasi di awal, jadi Iya. masih asumsi. Nah kemudian tangannya begitu ditegak, kemudian digeser kan gini kan Poninya. rambutnya di poni. Itu memberikan artinya mengasihani dirinya sendiri juga. Jadi mereka berdua klik nih, sama-sama mengasihi dirinya sendiri. Jadi atas peristiwa, atas kondisi, kedekatan, klik dan segala macam yang dirasakan mereka berdua, diasumsikan mereka itu merasa punya tekanan, punya pressure terhadap lingkungan memandang diri mereka. Oke, kita akan lihat tayangan selanjutnya nih. Coba-coba ya, mainkan. Nah, ini loh yang jadi viral di mana-mana. Semua orang ya kan penasaran seluruh Indonesia ya. Kalau saya jujur, posisinya mungkin lagi gerah, rame, ada keringetan di bawah mata. Usap Bisa gitu, jadi, bisa jadi. Itu Iya bisa nggak sih? jadi, tapi Atau kita kelilipan juga bisa bisa. jadi gitu kan. Nggak berani ngeliat kenyataan yang ada juga bisa jadi. Benar. Tapi kita ngelihat dia mengusap air matanya, perhatiin 1 detik sebelumnya dong, boleh muter dikit aja. Nah, pelan-pelan. Nah, lihat. Dia ngusap air matanya, lihat. Kalau air mata menetes di sebelah kanan, dia pasti ngusapnya begini. Iya, Kalau di tengah pasti ngusapnya begini. setuju. Ini perhatiin deh. Dia perhatiin matanya, ngusapnya dari sebelah sini, tangan kiri ya, dari sebelah sini ke sini. Ini menandakan air matanya menetes dari tengah. Artinya, Saya boleh jadi penonton aja nggak sih? Kalau sama di acara. Gimana ya? Iya, saya pengen tahu. Jadi saya kerja di sini cuma ao-ao doang dari tadi. Boleh dikasih nasi bok juga kagak? oke, itu mengalir dari tengah, itu menandakan kesedihan lagi yang mendalam. Jadi bohong aja kalau ia mengatakan bahwa dia tidak sedih pada saat menyanyikan lagu ini. Oh. Anyway, ini pemirsa siapa tahu handphonenya mati dari kemarin. Ini adalah video yang paling diobrolin sama orang-orang Iya. ketika Bang Gading lagi nyanyi di satu kafe satu gitu kafe ya. ya. Terus ada adegan ngusap Air mata di sini. di mana asumsi orang adalah kayaknya nangis tuh gitu. Iya. Ternyata emang sebenarnya sih kelihatannya nangis dan air mata itu turunnya dari tengah. Iya. Lanjutannya lagi ada tuh pasti tuh. Coba play. Kalau orang lagi sedih pasti alisnya turun. Bahwa selain air mata diperkuat lagi dengan alis yang menurun menandakan kesedihan. Nah lihat lagi dia kesedihannya dia minta bantuan ke siapa? Coba perhatiin. Mikrofon. Nah lihat Oh, nanti ke samping. pada saat dia sedih dia ngeliat ke kiri. Ke kiri ini saya nggak tahu siapa orang di sebelah kiri. Iya, nggak kelihatan. Nah, ada orang yang lagi kiri dia minta semacam kayak minta bantuan atas kesedihan yang dirasakan. Mungkin minta butuh pelukan saat itu. Oh, itu sih Cuman orangnya kayaknya nggak paham masalah itu, ya kan? Aduh, saya deh peluk. Kayak gitu. penyanyi kafenya kali itu di sampingnya. Maksudnya Buruan gitu. Udah gini. bisa minta tolong kayak backup gue dong gitu. Bukan hanya karena pelukan, mungkin kayak yuk ikutan yuk, nyanyi juga yuk, kerja yuk gitu. Karena kelihatan lagi sad. Kemudian juga dari verbal kontennya juga ada lagi tambahan nih. Dari dia tadi sedih, alisnya sedih, ada lagi nih pas lagi dia nyanyi. Cut.
Oke. Ini paling deep nih kata-katanya nih, liriknya paling deep. Ketika bilang rela ya. Aku rela berpisah, mata ditutup, semua ditutup, gak banding lihat kenyataan yang ada dan mengalami peninggian suara. Selain lagu bisa aja memang tinggi di situ, tapi itulah ekspresi perasaan yang dirasakan oleh Mas Gading pada Gisel sampai detik ini. Dia merelakan, terserah kamu mau kemana, terserah apapun yang membuat kamu bahagia, jalanin. Saya mendoakan, saya mensupport kamu. Itu cinta yang sungguh. Wah, luar biasa. Nah, harapan di sini yang harus diperhatikan adalah Mas Wijin. Bisakah untuk membuat orang yang dicintai Mas Gading habis-habisan ini bahagia? Tepuk tangannya untuk Kak Popi. Wah, luar biasa ya. Berarti poinnya itu adalah sebenarnya Gading posisinya. Ini Hai. Kalau dari ekspresi mereka berdua kelihatannya kayak orang apa ini? Orang benar, orang sehat, atau gimana? Enggak weh, gua hari ini pakai kacamata biar kagak dilihat ekspresi. Nih, tadi katanya di belakang, nih di depan ada tukang ngomentarin ekspresi ya gitu. Hari ini kita akan main-main sama Bang Denny Darko. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Morning Show. Kalau dari gambar ini, sepertinya ada yang disembunyikan oleh Wijin. Hah? Pemirsa Morning Show. Udah ispa lu nanti. Pemirsa, suasana carita sudah ada di depan mata. Bukan Beh, Tanjung Lesung. Oh, Tanjung Lesung. Kita akan bermain pasir lagi bersama Mas Denny Darko. Iya. Mas Denny, Ya. jadi ini kan lagi panas banget ngomongin seputar Gisel sama Wijin Oke. gitu kan. Terus gimana suasana hatinya Bang Gading gitu ya. Iya. Nah ini kan ada orang kata suka main pasir bisa lihat apa namanya ya. Ramal. Maksud dan tujuan begitu. Gimana nih Bang Denny kalau dari Bang Denny nih? Oke, tadi kan kalau Mbak Popi tadi bilang dia ilmiah ya. Nah, kalau di sini banyak orang nanya sebenarnya yang dilakukan apa nih? Ini sebenarnya saya pengen bilang kalau misteri itu nggak ada. Yang ada adalah kita itu belum mengerti tentang tanda-tanda yang sebenarnya kita belum lihat artinya. Oh, oke. Tanda-tanda kayak gini misalkan, orang kalau mau turun hujan, pasti kan jadi mendung, udara jadi lembab. Nah Iya. itu tanda-tanda. Iya. Sesuatu yang akan terjadi, itu pasti ada sesuatu yang lain yang mendahului. Oke. Nah, kita lihat tanda-tandanya lewat kartu yang akan saya pakai ini. Mantep. Ini dia. Aduh, Haji deg-degan dah. Ngapa lu kata lagi UN? Ya, Jadi makan pedes. sekali lagi nih saya tunjukin, kameranya bisa zoom in ke sini. Oke, ini adalah kartu-kartu yang bermacam-macam gambar. Dan setiap gambarnya ini memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk mengerti, tapi kita akan acak dulu ini. tanda. Oke. Siap. Iya kata lagi di kasino nih. Iya. Deh. Nah, setiap tanda memiliki arti beda-beda Iya. dan nanti akan dipilih tandanya. Oke. Siapa yang mau pilih? Tunjuk yang mana aja. Tunjuk dulu, tunjuk Tunjuk. dulu. Oh, tunjuk. Biasanya kalau salah ngambil kartu Ini. tuh nggak bisa tidur 4 hari. Yang ini ya. Oh, jangan gitu. Bener ini ya? Itu iya. Oke. Yang ini Ini tadi ya? loh. Paling Iya. bawah ini kan? Hati-hati lu. Diambil kartu paling bawah, Jangan simpan dilihat. aja kartunya. Taruh. Oke. Nah, masukin ke lambung Haji lo. boleh lihat. Jangan. Lihat. dulu. Ntar gambarnya nyolok. Iya. Saya akan coba jelasin gambarnya. Kalau memang sesuai, artinya tandanya itu mengarah ke kebenaran. Iya. Oke. Sebentar. Ngapain? Gitu. Dia ketiduran. Bentar. Oke. Emang Denny ngantuk. Dia turun pakai musik-musik Jepang nih. Treng tong teng. Ini ada- Irasemase. Udah capek nih menyapunya gua. Tenang aja ntar bantuin dah. Bang, awas kelilipan. Kemarin kan saya gambar suasananya cerah di siang hari. Nah sekarang ini petang menuju malam. Oh. Berbintang.
Dan ada sesuatu yang menarik di sini. Apaan tuh? Ada seorang pria, tapi kalau dilihat dari sini, ini pria ini tampak nggak kelihatan profilnya dia siapa. Karena dia memang sengaja ingin menyembunyikan dia itu siapa. Oke. Digambarkan prianya ini dewasa. Oke. Oh, itu jenggot. Yes. Iya. Kata risol. Makan kagak bersih. Iya. Dia tampak melihat ke arah di mana dia sedang menuju ke satu tempat. Kayak musafir ya gitu ya. Bukan, dia lebih kayak seorang tentara. Jadi seorang tentara, kalau di zaman dulu dia mengenakan pakaian Iya. ya, Ngerti. seperti ini. Oke. Itu rambutnya afro apa? Bukan. Nah, dia pakai kayak apa ya? Seragamnya begitu. Iya betul, seragamnya. Apa tuh namanya, apa besi gitu. Oh, yang baju perang itu ya? Yes, tapi dia belum pakai zirahnya karena ini di malam hari dia Nah. tampak pergi ke satu tempat, orang nggak tahu ini kemana. Mana sih, Neng, ngomong aja dah. Oh, kali deh. Kemana sih, Bang? Ngomong aja, Bang. Nah. Jangan maksudnya kita musyawarain Nggak, baik-baik. dia kayak pergi satu tempat. Nah, dia membawa sesuatu di sini. Nah, sesuatunya ini digenggam erat-erat. Oh, balonku. Bukan. Ya kan balonku tinggal di. Kata dia lagi di depan. Enggak, dia bawa inian itu. Dipegang. Nah, dia bawa dia bawa pedang, Be. Lah iya, pedangnya banyak. Nah, pedang ini seakan-akan ingin diselundupkan ke satu tempat. Dibawa pergi. Dia tukang Kayak bikin tanpa fitnah. sepengetahuan orang lain dia bawa pedang ini pergi. Iya. Nah, dan ada dua pedang yang lain, dia menancap di sini. Is. Wadaw, Oke. wadaw. Dia pedagang online shop jualan pedang gimana sih? Nah, ini pria ini tampak sedang menuju ke satu tempat yang kayaknya hanya dia yang tahu. Dan dia tampak pergi di malam hari. Dia tampak nggak pengen diketahui orang-orang lain kalau dia menyelundupkan apapun. Nah, Oke. kalau dari gambar ini sepertinya ada yang disembunyikan oleh Wijin. Hah? Ini berarti hubungannya sama tadi Bang Wijin sama Pogisel apaan ya berarti? Nah, begini, apa yang disembunyikan belum tentu itu sesuatu yang negatif. Sesuatu yang disembunyikan dalam artian semua netizen atau siapapun kita ini belum tahu sebenarnya apa yang direncanakan oleh dia. Terus ini gimana nih? Nah, tar dulu. Jadi ntar. ini itu adalah ada sesuatu yang disembunyikan, tapi disembunyikan itu apa? Tapi kalau ditanya apakah cinta beneran atau enggak, ini cinta. Nah, cuman kok sepertinya ada tadi kan ditakutkan ini jangan-jangan apa ya pansos atau apa gitu kan. Oh iya. Arahnya mungkin bukan lebih ke situ, tapi Wijin ini sebenarnya sudah ada kemajuan dengan kemarin dia nggak go public, sekarang dia go public, itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif. Nah, cuman sepertinya ini nggak, dia kali ini menghadapi ya mungkin dia harus ngomong sama keluarga kalau ini memang serius karena kan melihat umur dan sebagainya ini kayaknya nggak akan main-main lagi, apalagi sekarang saat dia berhubungan dengan Giselle ini kan ada bonusnya. Ngerti, tepuk tangan dulu dah ya biar nggak puyeng. Berarti ada tanggung jawab yang lebih besar dan Ya. harus memberanikan diri gitu ya. Betul atau enggak? Sekarang coba kita lihat karena kalau ini benar pedangnya 1 2 3 4 5 6 7 jadi kartunya adalah the Seven of Swords atau 7 pedang. Oke, kita lihat kartunya. Apakah sesuai sama gambarnya? 1, 2, 3. Wah, sama. Wah, gila sih. Kita relax dulu dah kata ya, ngopi kata ngeteh dulu. Sementara itu ada mami kita mau didandanin sama kabarin Ritonga. Gaya banget orang mau nabung sampah aja pakai dandan-dandan. Tetap di mari, tetap di morning show ya. Nah orangnya di situ tuh. Ye, jangan kemana-mana. Pemakaian highlighter untuk mengembalikan
moisturizer kulit itu sendiri. Oh, jadi highlighter itu kegunaannya adalah untuk kelihatan moisture ya. Lihat kiri. Kayak gini. Nah, di bagian tertinggi fitur muka, hidung, bawah alis sama atas pipi. Nah, justru sekarang ini sudah sama Berry. Berry, kita mau dandan gaya apa sih hari ini? Hari ini tema makeupnya itu delicate party look. Wow, Jadi yang benar-benar delicate. soft, halus gitu. Tapi cocok untuk buat ke Anak-anak pesta. muda ya. Ha-ha. Jadi anak-anak muda kalau zaman sekarang ke pesta nggak perlu pakai warna menor-menor gitu, nggak usah Exactly, ya? nggak usah. Warna-warna warm aja kayak coklat, kayak peach, kayak nude gitu. Cocok buat millennials ya. Biasanya Ngomongnya. susah nggak apa aja sih yang dibutuhin kalau mau lagi dandan ala-ala delicate party ini? Eyeshadow udah paling benar. Terus udah gitu lipstick sama blush. Itu aja sih kunci aku. Itu ya. Berarti eyeshadow juga warna-warna kayak gini nih ya? Iya betul. Warna-warna kayak gini yang warna-warna cantik. Gitu. Nggak susah kan ya, Ber? Enggak, 5 menit jadi kalau untuk delicate makeup look ini. Wow, tapi tetap bisa pakai ke party gitu. Iya, kuncinya cuma satu delicate makeup look ini. Blending, blending, dan blending. Jadi nggak usah yang kayak punya harus waktunya lebih lama di blending aja biar kelihatan lebih rapi makeupnya. Jadi nggak mau yang ada unsur-unsur ngeblok gitu ya? Yes, Apapun perfect. itu dihaluskan lagi Dihaluskan. warnanya ya menggunakan Iya, kuas betul. makeup. Nah, untuk membuat eyeshadow tahan lama pertama itu harus pakai primer. Itu adalah basic untuk nempelin eyeshadow. Supaya warna eyeshadownya lebih keluar Lebih juga. keluar gitu. juga dan biar nggak menimbulkan creasing atau lipatan-lipatan di sekitar mata. Gitu. Itu ternyata. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita ke party nih, biasanya kan suka keringetan, abis makan bakwan gitu di kondangan, terus kepedesan, keringetan. Itu gimana ya ngatasinnya? Biasa di Tijon nih, Ya. suka keringetan, berminyak, terus Oke. yang tadinya shimmer, highlight jadi bonyok gitu, benyek gitu. Nah, pertama itu dari awalnya primernya itu harus yang oil free. Habis oil free, kasih foundation sebelum diset sama bedak, itu harus diambil dulu sisa minyaknya dengan tisu. Baru setelah diambil sisa minyaknya dengan tisu, diset dengan bedak tabur. Nah, sepanjang hari kalau misalkan keringetan, jangan langsung ditacap dengan yang namanya bedak. Ambil dulu minyaknya, pakai blotting paper, adalah kertas minyak Kertas itu. minyak ya. Sesudah diambil minyaknya baru di touch up dengan bedak. Kenapa? Karena kalau langsung ada minyaknya dan di touch up pakai bedak itu akan menggumpal. Oh. Iya, dan Itu nggak akan yang kelihatan. bikin kulitnya geradakan jadinya Exactly. kelihatannya ya. Tapi perbedaannya menggunakan oil paper sama tisu tuh apa sih, Berry? Apa Kalau- pakai tisu aja bisa gitu? Kalau tisu sama oil paper itu, kalau tisu kurang menyerap. Kalau oil paper itu namanya dari khusus untuk oil ya lebih menyerap sih kalau menurut aku. Seperti itu. Selain itu kayaknya tidak mengganggu makeup kita ya kalau Enggak. oil paper itu Asal ya. jangan digeser, hanya di tap-tap aja. gitu. Begini nih tuh. Iya, jangan digeser-geser Jangan gitu ya. digeser tuh kan. Wow. Tapi Nah, kalau makeup ke party ini nanti dikutur juga, kontur iya juga pasti ya? di contour. Nah, tips juga kalau buat teman-teman yang nggak punya budget buat beli highlighter, bisa pakai shimmer eyeshadow, bisa jadiin highlighter seperti ini. Tuh. Jadi di sini kreativitas kita diuji untuk menghasilkan look yang kita inginkan. Kalau misalkan nggak ada budget buat beli highlighter, jangan putus asa, bisa pakaiin shimmer eyeshadow ini. Ataupun sebaliknya nggak punya Ya. eyeshadow, punyanya shimmer, kita bisa pakai Bisa shimmer pakai jadiin shimmer, eyeshadow. exactly. Nah, ternyata harus bisa fleksibel ya Bener. makeupan itu. Berani pakai merah? Berani, Berani dong. ya. Oke. Siapa takut? Nah, untuk pengaplikasian lipstick merah ini, kalau misalkan ada goresan-goresan kecil yang tidak diinginkan, bisa dibersihkan dengan concealer, pemirsa, gitu. Nah.
Ya. Langkah terakhir, ciri khas makeup aku itu yaitu blush. Blush yang satu pipi. Oke. Wow, sudah mulai kelihatan nih perbedaannya. Oke. Satu tips lagi, kalau emang dirasa terlalu menor, bisa ditimpa lagi dengan bedak untuk tone down si blush on-nya. Aduh, kuas gue jatuh ntar. Gak ada. Gantiin babe. Saya mau yang tadi beliin sama babe. Nah. Gini-gini masa dikasihnya kos-kos sikat kamar mandi. Gimana dong bisa cantik? Oke. Nah, langkah terakhir adalah pemakaian highlighter untuk mengembalikan moisturizer kulit itu sendiri. Oh, jadi highlighter itu kegunaannya adalah untuk kelihatan moisture ya. Lihat kiri. Kayak gini. Nah, di bagian tertinggi fitur muka, hidung, bawah alis sama atas pipi. Atau mau pakai seluruh muka juga nggak apa-apa. Kalau emang Ntar kayaknya kesannya mukanya berminyak banget. hilang minyak lagi ya. Oh. Oke, sini aku mau rapihin dulu lipstiknya. Harus hati-hati banget. Lipstik merah. Dah. Iya. Untuk bikin makeup awet, di hasil akhir aku semprotin setting spray. Nah, untuk biar nggak powdery juga itu nanti efek ke depannya. Jadi ini udah nih. All done. Yeay. Gaya dia nunjuk ini gesturnya kayak ada energi. Iya. Perhatiin deh, dia penuh dengan kepastian, dia tegas. Gue mau kasih unjuk pemirsa tipe orang yang suka ngerepotin diri sendiri. Mohon maaf, Beb. Ini kenapa gelap banget ya? Sebenarnya dia sadar nggak sih komentar yang dia berikan sekarang itu bisa memviralkan dirinya dia Ini dan menarik. Dan Indonesia bisa ini. jadi backfire gitu untuk dirinya Tuh. sendiri. Ini menarik banget pertanyaan kamu nih. Tetapi ketika akhirnya ditanya soal jodoh, timbullah jawaban-jawaban yang lucu kan akhirnya kan. Iya. Ya kalau jodoh ya nggak kemana gitu, terus kemudian ketawa lagi. Dari sini kelihatan bahwa mereka memang pertemanannya adalah kedekatannya nih. Mungkin saat ini baru sebatas persahabatan. Wouldn't never treat you right. No, I don't need to tell us.